Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Hatip, NIM 2111600021. Saya di sini untuk memaparkan materi kuliah saya yaitu Pancasila sebagai sistem nilai dengan dosen pengampu Bapak Suwaib SPD MPD. Pancasila sebagai sistem nilai. Nilai adalah kualitas atau penghargaan yang melekat pada suatu benda-benda, perbuatan, perasaan, pemikiran manusia. Jadi nilai itu berupa penerapan yang masih abstrak, maka perlu dijabarkan dalam norma-norma atau standar tertentu untuk mengukurnya atau mencapainya. Fakta yaitu yang senyatanya, nilai yaitu yang seharusnya. Nilai menjadi acuan dalam melihat, mewujudkan, dan menilai fakta. Manusia hidup digerakkan oleh nilai-nilai yang diyakini dan dijadikan acuan hidupnya. Macam-macam nilai. Menurut Walter G. Everett membagi nilai menjadi 8, yaitu nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, nilai keagamaan. Menurut Noto Nagoro membagi nilai menjadi 1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna atau berharga untuk jasmani manusia, misal makan, minum, dan rumah. Nilai vital, sesuatu yang berharga untuk aktivitas, misal semangat hidup, semangat bekerja. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran diperoleh karena manusia menggunakan akalnya, yaitu cipta. B. Nilai keindahan atau estetis diperoleh karena manusia menggunakan rasa estetis dalam dirinya. C. Nilai kebaikan karena mempunyai karsa, yaitu kehendak sadar untuk berbuat kebaikan. D. Nilai keagamaan bersumber dari wahyu ilahi. Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai kebaikan yang sistematis dan integral. Pancasila juga memuat nilai kebenaran karena ada pemikiran logis yang menjadi landasan dan memenuhi syarat ilmiah dalam proses perumusannya. Pancasila sebagai sistem nilai moral atau kebaikannya. Artinya, Pancasila menjadi acuan dalam berperilaku dan bersikap bangsa Indonesia baik dalam makro atau nasional maupun mikro atau pribadi. Sebagaimana arah dan pedoman berperilaku, maka Pancasila dalam norma-norma kehidupan meliputi norma kesusilaan dan norma hukum. Norma agama tidak dijabarkan dari Pancasila, tetapi menjadi sumber nilai yang berdiri sendiri dan juga diakui oleh Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila, NIM 2111622, Fakultas Eptik, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya rangkum mengenai Pancasila sebagai etika politik. Yang bagian A, pengertian etika. Di sini pengertian etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tersebut, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip. Etika khusus dibagi menjadi etika individu yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. B. Pengertian politik. Pengertian politik berasal dari kosakata politis yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu.
Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum atau publik politis yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distribusi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melakukan kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kebijaksanaan maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari proses ini. C. Awal munculnya etika politik. Etika politik sebagai Awal munculnya etika politik. Etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat lahir di Yunani. Pada saat itu, struktur politik tradisional berangsur-angsur mulai rapuh sampai ambruk. Dengan runtuhnya tatanan masyarakat Athena, muncul berbagai macam pertanyaan tentang masyarakat dan negara. Seperti bagaimana seharusnya masyarakat harus ditata dan siapa yang harus menata. Apa tujuan negara dan beragam pertanyaan lainnya. Bagian D. Peran Pancasila sebagai etika politik. Peran Pancasila sebagai sumber etika politik di Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara yang merupakan salah satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat suatu persatuan dari masing-masing sila, itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bisa ditukar-tukarkan letak dan susunannya. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi tolak ukur pemikiran berbangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai yang universal dan terkristalisasi dalam sila-silanya, yang dikembangkan dan berkembang dalam diri pribadi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial. Di dalam tubuh Pancasila telah terukir beberapa aspek kemasyarakatan, persatuan dan kesatuan. Seluruh aspek tersebut senafas, sejiwa, merupakan suatu totalitas, saling hidup menjiwai, diliputi, dan dijiwai satu sama lain. Ya baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri, NIM 2111600023. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya mempelajari betul apa makna landasan filosofi Pancasila dan juga mengkritisi prinsip-prinsip kehidupan kita dengan melihat Pancasila. Bukan ketika ada prinsip hidup kita berlawanan dengan Pancasila, kita malah ingin mengganti ideologi Pancasila tersebut. Pancasila memiliki 3 landasan pijak
filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum atau mendasar. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Landasan ontologis Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss, ontologi berhadapan dengan sifat makhluk hidup, di mana ada 3 mainstream utama, yaitu determinisme, pragmatisme, dan kompromisme. Pancasila sebagai dasar filosofis, negara Indonesia sebagai ontologis. Pada sila pertama, yaitu hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, setiap orang memiliki martabat, hak asasi manusia, keadilan yang sama. Yang ketiga, ada perbedaan tapi tetap satu, ras bangsa Indonesia. Yang keempat, sistem demokrasi melalui musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka, adil secara sosial. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Littlejohn dan Voss, pengetahuan muncul melalui rasionalisme dan atau empirisme yang memiliki 2 tingkatan, yaitu pengetahuan mutlak dan pengetahuan relatif. Berdasarkan epistemologi, pengetahuan filosofis Pancasila pada sila ke yang pertama pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia, yang kedua pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. Landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Baik, itu saja hasil dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dari kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurdin Prasapitra dari kelas TBI 2 dengan NIM 21124. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang bertema nilai Pancasila sebagai dasar fundamental negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai. Adapun pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang bila mana dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan definisi atau penyebaran Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Yang keempat, pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
hal itu dapat disimpulkan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lisda Yumaini 211600025 TBIB. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan dalam bentuk video. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, maaf saya sebutkan namanya, Bapak Suhaib SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah MK Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja kepada inti dalam mempresentasikan makalah dengan judul Inti Sila-sila Pancasila. Baik, sebelum saya masuk pada inti sila-sila Pancasila, kita ketahui bersama bahwa sila-sila Pancasila itu di Indonesia ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya ya, jadi langsung saja kita bahas pada inti sila. Kita masuk pada inti sila yang pertama. Inti sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini ditempatkan paling pertama sebab bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu asalnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan nama lain dalam filsafat disebut cause prima, artinya sebab dan disebabkan oleh segala sesuatu. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia mengakui adanya manusia. Setiap warga negara Indonesia mengakui bahwa adanya manusia yang bermartabat, yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Jadi sila kedua ini mengkehendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Sila kedua ini juga menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mempunyai sikap yang adil dan beradab antar setiap individu. Baik, langsung ketiga yaitu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat Indonesia mampu menempatkan kesatuan